Selamat malam, Bu Novia. Selamat malam, Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Novia? Kabarnya gimana ya, Bu Lia ya? Kalau saya sendiri sih baik. Cuman ya ada sesuatu lah ini yang membuat beban pikiran saya ini rasanya sudah di ujung tanduk. Waduh, barangkali mau diceritakan, Bu. Mungkin ayo monggo cerita di sini. Barangkali bisa Bu nanti Lia, biar lega. Iya. oke, Bu Lia ada waktu? Oh, saya lagi free nih, Bu. Silakan kalau Bu Novia mau Alhamdulillah. berbagi cerita. Iya, iya, mau cerita Ini apa ini, sangat Bu Novia? Kenapa gini loh, ini, Bu Bu Lia. Novia? Saya itu rasanya itu benar-benar sudah sumpek banget. Seminggu ini tuh ya, anak kelas 8A itu sebelumnya saya ngomong dulu ya Bu Lia ya, saya ini cukup mengerti sekali kondisi mereka. Jadi saya itu tidak bisa sampai kalau misalkan ada laporan-laporan begitu itu saya harus ada di dua mata pisau begitu Bu Lia. Oke, saya dengarkan dulu. Oke, saya dengarkan dulu. Karena saya tahu kondisinya anak-anak begitu. Anak-anak saya seperti apa. Oke, saya dengarkan dulu. Saya harus netral dulu. Saya netral dulu. Sampai di ujung-ujungnya saya itu benar-benar sudah penat sekali. Kenapa? Karena anak-anak ini bikin ulah terus Bu Lia. Mulai dari coret-coret kamar mandi, mulai dari merusak fasilitas sekolah, mulai juga anak-anak di kelas 8A itu sering bikin bapak ibu guru yang masuk di kelas itu jengkel begitu Bu Lia karena ulah mereka, dan yang paling parah mereka itu juga yang kemarin baru terjadi itu berkelahi antara satu dengan yang lain begitu. Padahal hanya karena ini loh, hal sepele yang seharusnya tidak jadi besar. Nah, ini loh Bu Lia, rasanya itu, aduh, setiap hari itu nggak cuma satu yang ada laporan ke saya begitu, bahkan lebih dari dua laporan yang datang ke saya setiap harinya. Hari ini rasanya saya sudah di benar-benar pasrah rasanya, saya nggak ngerti harus apa begitu ke anak-anak. Waduh, Bu Novia ini wali kelas yang luar biasa sekali ya, Bu. Kalau menurut saya, benar-benar sudah benar-benar paham dengan kondisi anak-anak, bahkan dari apa ya sudah berusaha memposisikan diri sampai seperti tadi, seperti dua mata pisau yang sangat luar biasa ya, Bu. Ya bisa memposisikan diri bagaimana sebagai wali kelas dan juga sebagai rekan sejawat yang mendapat laporan yang sedemikian rupa, gitu ya, Bu ya. Harapannya Bu Novia sih dari apa yang mau dibicarakan ini apa sih, Bu sebenarnya? Yang saya harapkan itu Bu, mereka itu bisa ini loh, bisa memanajemen dirinya, bisa mengendalikan emosi. Mereka itu bisa paham mana sih kewajiban dan mana itu hak, mana sih yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Mereka cukup bijak dalam menjalani hidup ini, dan mereka tahu apa sih tujuan mereka datang ke sekolah ini begitu Bu Lia, dengan segala latar belakang yang mereka bawa ke sekolah. Saya itu hanya berharap mereka bisa belajar dengan baik dan mereka menjadi anak-anak yang berkarakter bagus. Itu saja Bu Lia. Kalau saya mengharapkan mereka semua pinter, saya terlalu egois dengan itu. Saya hanya berharap mereka bisa belajar dengan baik dan bisa, ya, apa yang dia dapat di sekolah itu bisa bermanfaat untuk mereka nanti untuk bisa hidup di kehidupan yang benar-benar nyata begitu loh Bu Lia. Iya, Bu, Saya harapannya Bu Novia besar i- sekali ya, Bu ya. iya, saya tuh nggak ingin mereka sampai dikeluarkan dari sekolah karena sikap-sikap mereka yang tidak penting. Itu aja Bu Lia. Saya pengen melihat mereka lulus, mereka bisa menapak karir, meskipun menjadi apapun. Yang penting mereka bisa berdiri dan menjadi manusia yang baik. Itu saja Bu Lia. Iya, Bu, kalau saya lihat harapannya Bu Novia ini sangat mulia sekali ya, Bu ya. Sederhana tapi memang butuh usaha yang besar ya, Bu ya, buat Bu Novia. Harapannya yang cukup menurut saya cukup bagus sekali menurut saya. Lalu Bu Novia dari harapan yang Bu Novia inginkan dari anak-anak kelas 8A ini, apa sih Bu yang sudah Bu Novia lakukan untuk anak-anak kelas 8A ini?
Sejauh ini Bu Lia ya, saya itu sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya juga sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan wali murid. Untuk mengkomunikasikan apa saja yang mereka lakukan, terus kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi di rumah itu apa, itu sudah saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik. Dan saya juga sudah sering ngomong dengan mereka itu sampai pelajaran IPA saya itu Bu habis buat saya itu pembinaan wali kelas begitu Bu Lia. Ya, wah luar biasa sekali Bu Novia ini sudah berusaha untuk komunikasi dengan anak-anak bahkan sampai wali murid ya Bu ya. Berarti kan komunikasi Bu Novia itu sudah sangat bagus sekali ya Bu untuk anak-anak kelas 8 ini. Bahkan tadi di jam IPA pun juga sampai digunakan ya Bu ya sebagai kita sebagai wali kelas. Karena kita itu memang sebagai wali kelas pada saat pembelajaran kita pun memang kita bisa perlu lakukan pembinaan di jam-jam itu ya Bu Novia. Lalu Bu Novia, Betul Bu Lia. dari apa yang sudah Bu Novia lakukan ini, kira-kira apa sih Bu yang masih menurut Bu Novia masih kurang? Barangkali ada yang mungkin mau dilakukan atau diperbaiki dari apa yang sudah Bu Novia lakukan selama ini. Sebenarnya saya sudah dari lama itu punya angan-angan, saya itu pengen lebih bisa menjalin komunikasi baik dengan masing-masing personal anak-anak begitu loh Bu Lia. Tanpa harus menunggu mereka melakukan kesalahan begitu. Saya pengen banyak ngobrol di luar sesi pembelajaran. Untuk apa sih? Untuk mendekatkan anak-anak, untuk menjalin rasa, untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga mereka itu juga merasa bahwa di sekolah itu juga ada yang memperhatikan mereka, ada yang menyayangi mereka. Karena saya tahu Bu Lia bahwa anak-anak saya ini adalah anak-anak yang memang secara dari kebutuhan dasar kasih sayangnya itu sangat kurang di rumah. Mereka kebanyakan dari anak-anak broken home yang kasih sayang kedua orang tuanya tidak lengkap begitu Bu Lia. Dan mereka melakukan ini sebentuk bentuk rasa ini ya, rasa protesnya mereka begitu bahwa mereka juga butuh dilihat, butuh disayang, butuh dipeluk dari dua orang tuanya, tapi itu tidak terjadi begitu. Nah, mereka mungkin hanya mendapatkan satu pihak saja begitu Bu Lia. Terus habis gitu saya juga pengen ini loh Bu Lia, menjalin komunikasi lagi ke orang tua bahwa sebenarnya itu anak-anak itu butuh butuh kasih sayang gitu, butuh perhatian lebih begitu. Agar Bapak Ibu di rumah pun juga nggak hanya memenuhi kewajiban Bapak Ibu untuk memberikan ini dan itu kepada anaknya, tapi mereka butuh pelukan, butuh waktu bicara, butuh waktu untuk ngobrol, butuh untuk mencurahkan, bercerita di sekolah itu ngapain, begitu loh Bu Lia. Masalah-masalah mereka di sekolah juga begitu. Dan saya mendapatkan itu tidak terjadi pada anak-anak. Akhirnya mereka ceritanya ke orang yang salah, sehingga perilaku mereka bukan tambah baik, tapi tambah gak karu-karuan, begitu Bu Lia. Ya, saya lihat Bu Novia Terus bagus sekali ya Bu ya. Sangat welcome sekali sama murid-muridnya, sangat dekat sekali kalau saya lihat Bu Novia ini sama murid-muridnya. Terus saya juga pengen ngobrol sama Bapak Ibu guru begitu, biar Bapak Ibu guru itu tidak hanya ngejas bahwa mereka adalah anak-anak yang nakal begitu, tapi mereka adalah anak-anak yang sebenarnya itu butuh pelukan kita, butuh dimengerti juga begitu loh. Dan butuh apresiasi kalau mereka sudah melakukan hal baik gitu. Tidak selamanya kok mereka ini bakal seperti ini gitu. Kadang kan Bapak Ibu guru masuk langsung marah-marah Bu ya kalau mereka melakukan kesalahan gitu, Iya tanpa Bu. juga lihat emosi mereka, melihat kondisi mereka begitu. Nah, saya itu pengennya mungkin kemarin sudah ngobrol ya, saya sudah berusaha ngobrol. Cuman sepertinya cara ngobrol saya ini yang kurang tepat, Bu Lia. Iya Bu Novia. Kalau selama ini yang sudah Bu Novia lakukan tadi ke Bapak Ibu guru itu ngobrolnya seperti apa ya Bu? Ya langsung kalau misalkan ada masalah ya saya bilang, "Ada apa sih Pak? Ada apa sih Bu?" Terus mungkin bisa dibeginikan apa, bisa dibeginikan lah Bu. Nah itu malah saya kena tegur, malah saya yang kena crash sama Bapak Ibu guru. Aduh, itu tambah buat saya pusing. Iya Bu ya. Kalau tadi kan Bu Novia sudah paham ya Bu ya dari apa yang bagaimana latar belakang anak-anak, bagaimana
kebutuhan anak-anak yang mungkin belum terpenuhi. Nah, Bu Novia sendiri apakah sudah pernah mencoba untuk menyampaikan kebutuhan anak-anak ini baik kepada wali murid ataupun kepada teman sejawat gitu, Bu? Nah, itu belum saya lakukan, Bu Lia. Nah, benar, Bu Lia. Hah, itu kayaknya bisa saya jadikan ini ya, Bu Lia ya. Apa namanya? Strategi mungkin ya. Bapak Ibu guru dan orang tua itu juga butuh kan ya tahu kondisi mereka ya, Bu Lia ya. Biar mereka juga paham begitu apa yang dibutuhkan anak-anak begitu ya, Bu Lia ya. Hah, Iya, iya, Bu Bu. Lia. Baiklah kalau begitu. Nah, oke, berarti saya harus merubah pendekatan saya kepada Bapak Ibu guru begitu ya. Saya harus ceritakan dulu nih kondisinya anak-anak yang sebenarnya di kelas 8A. Oke. Terima kasih Bu Lia. Ya, Bu Novia. Jadi kalau saya lihat nanti Bu Novia ini sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Tidak hanya melakukan pendekatan ke anak-anak, tapi juga ke orang tua, ke teman sejawat itu luar biasa sekali, Bu Novia. Oh, Iya. terima kasih. Tapi Bu Lia juga terima kasih juga Bu Lia sudah mengingatkan saya bahwa selama ini saya sendiri yang tahu, saya sendiri yang protes. Ternyata lawan bicara saya belum memahami nih kondisi anak saya. Oke, baiklah saya coba berarti selain saya harus melakukan pendekatan yang lebih intens ke anak-anak masing-masing personal. Saya kayaknya juga harus membahas ini dengan orang tua ya, terkait dengan kondisi anak-anak dan tentunya dengan, teman-teman sejawat saya begitu ya, biar Bapak Ibu kalau harapan saya sih Bapak Ibu setelah tahu kondisinya anak-anak, Bapak Ibu bisa lebih merencanakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka juga, biar proses belajarnya juga lebih efektif. Ah, benar benar Bu, Bu Lia. bagus juga itu Bu Novia. Nanti juga bisa jadi bahan pembelajaran juga buat saya, Bu. Barangkali nanti di kelas saya pun juga bisa menemui hal yang serupa dengan ini. Saya juga bisa terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Bu Novia. Kira-kira Bu Novia mau melakukan mulai kapan ini, Bu? Harusnya secepatnya Bu Lia, biar anak-anak ini segera tertangani. Ya, Jadi semacam ada kolaborasi begitu yang utuh begitu ya antara saya, teman betul. sejawat, orang tua, bahkan harapan saya juga dengan anak-anak. Jadinya semua bisa berjalan dan semoga saja harapan saya bisa tercapai begitu anak-anak bisa belajar lebih baik dan tidak ada masalah-masalah seperti ini lagi. Terima kasih ya Bu Lia. Sama Bu Aduh, Novia. alhamdulillah. Iya. Nanti nanti kita ketemu 1 minggu lagi bisa, Bu. Barangkali kita bisa sharing lagi dari bagaimana apa yang sudah dilakukan Bu Novia ini. Begitu, Bu? Bisa? Ah, bisa, boleh, boleh. Boleh, Bu Oke, Lia, sangat boleh. saya tunggu ya, Bu ya, cerita selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Lia. Bagaimana, Bu, perasaannya hari ini setelah Oh, bisa bercerita tadi? alhamdulillah. Yang tadi sumpek, sekarang ada secercah harapan yang muncul dalam diri saya untuk bergerak begitulah ya, untuk mencoba lagi, berusaha lagi untuk anak-anak gitu. Terima kasih ya Oke. Bu Lia. Sama-sama Bu Novia, saya juga bisa belajar banyak dari pengalamannya Bu Novia. Barangkali suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan saya juga akan menemui hal seperti ini juga. Terima kasih juga Bu Novia. Oke, sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Iya, Terima kasih. iya. Selamat malam Bu Novia. Selamat malam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novia? Kabarnya gimana ya Bu Lia ya? Kalau saya sendiri sih baik. Cuman ya ada sesuatu lah ini yang membuat beban pikiran saya ini rasanya sudah di ujung tanduk. Waduh, barangkali mau diceritakan Bu. Mungkin ayo ayo monggo cerita di sini. Barangkali bisa Bu nanti Lia, biar lega. Iya. oke, Bu Lia ada waktu? Oh, saya lagi free nih, Bu. Silakan Oh, kalau Bu Novia mau alhamdulillah. berbagi cerita. Oke.
Iya, mau cerita Ini apa ini sangat Bu Novia? Kenapa gini loh ini Bu Bulia, Novia? saya itu rasanya itu benar-benar sudah sumpek banget. Seminggu ini tuh ya, anak kelas 8A itu sebelumnya saya ngomong dulu ya Bulia ya, saya ini cukup mengerti sekali kondisi mereka. Jadi saya itu tidak bisa sampai kalau misalkan ada laporan-laporan begitu itu saya harus ada di dua mata pisau begitu Bulia. Oke, saya dengarkan dulu. Karena saya tahu kondisinya anak-anak begitu. Anak-anak saya seperti apa. Oke, saya dengarkan dulu. Saya harus netral dulu. Saya netral dulu. Sampai di ujung-ujungnya saya itu benar-benar sudah penat sekali. Kenapa? Karena anak-anak ini bikin ulah terus Bu Lia. Mulai dari coret-coret kamar mandi, mulai dari merusak fasilitas sekolah, mulai juga anak-anak di kelas 8A itu sering bikin bapak ibu guru yang masuk di kelas itu jengkel begitu Bu Lia karena ulah mereka. Dan yang paling parah mereka itu juga yang kemarin baru terjadi itu berkelahi antara satu dengan yang lain begitu. Padahal hanya karena ini loh, hal sepele yang seharusnya tidak jadi besar. Nah, ini loh Bu Lia, rasanya itu, aduh, setiap hari itu nggak cuma satu yang ada laporan ke saya begitu, bahkan lebih dari dua laporan yang datang ke saya setiap harinya. Hari ini rasanya saya sudah benar-benar pasrah rasanya, saya nggak ngerti harus apa begitu ke anak-anak. Waduh, Bu Novia ini wali kelas yang luar biasa sekali ya Bu. Kalau menurut saya benar-benar sudah benar-benar paham dengan kondisi anak-anak, bahkan dari apa ya sudah berusaha memposisikan diri sampai seperti tadi, seperti dua mata pisau yang sangat luar biasa ya Bu ya, bisa memposisikan diri bagaimana sebagai wali kelas dan juga sebagai rekan sejawat yang mendapat laporan yang sedemikian rupa begitu ya Bu ya. Harapannya Bu Novia sih dari apa yang mau dibicarakan ini apa sih Bu sebenarnya? Yang saya harapkan itu Bu, mereka itu bisa ini loh, bisa memanajemen dirinya, bisa mengendalikan emosi. Mereka itu bisa paham mana sih kewajiban dan mana itu hak, mana sih yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Mereka cukup bijak dalam menjalani hidup ini dan mereka tahu apa sih tujuan mereka datang ke sekolah ini begitu Bu Lia. Dengan segala latar belakang yang mereka bawa ke sekolah. Saya itu hanya berharap mereka bisa belajar dengan baik dan mereka menjadi anak-anak yang berkarakter bagus. Itu saja Bu Lia. Kalau saya mengharapkan mereka semua pinter, saya terlalu egois dengan itu. Saya hanya berharap mereka bisa belajar dengan baik dan bisa ya apa yang dia dapat di sekolah itu bisa bermanfaat untuk mereka nanti untuk bisa hidup di kehidupan yang benar-benar nyata begitu loh Bu Lia. Iya Bu, Saya harapannya Bu Novia besar i- sekali ya Bu ya. iya, saya tuh nggak ingin mereka sampai dikeluarkan dari sekolah karena sikap-sikap mereka yang tidak penting. Itu aja Bu Lia. Saya pengen melihat mereka lulus, mereka bisa menapak karir, meskipun menjadi apapun. Yang penting mereka bisa berdiri dan menjadi manusia yang baik. Itu saja Bu Lia. Iya Bu, kalau saya lihat harapannya Bu Novia ini sangat mulia sekali ya Bu ya, sederhana tapi memang butuh usaha yang besar ya Bu ya buat Bu Novia. Harapannya yang cukup menurut saya cukup bagus sekali menurut saya. Lalu Bu Novia dari harapan yang Bu Novia inginkan dari anak-anak kelas 8A ini, apa sih Bu yang sudah Bu Novia lakukan untuk anak-anak kelas 8A ini? Sejauh ini Bu Lia ya, saya itu sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya juga sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan wali murid. Untuk mengkomunikasikan apa saja yang mereka lakukan, terus kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi di rumah itu apa, itu sudah saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik. Dan saya juga sudah sering ngomong dengan mereka itu sampai pelajaran IPA saya itu Bu habis buat saya itu pembinaan wali kelas begitu Bu Lia.
Ya, wah luar biasa sekali Bu Novia ini sudah berusaha untuk komunikasi dengan anak-anak bahkan sampai wali murid ya Bu ya. Berarti kan komunikasi Bu Novia itu sudah sangat bagus sekali ya Bu untuk anak-anak kelas 8 ini. Bahkan tadi di jam IPA pun juga sampai digunakan ya Bu ya sebagai kita sebagai wali kelas. Karena kita itu memang sebagai wali kelas pada saat pembelajaran kita pun memang kita bisa perlu lakukan pembinaan di jam-jam itu ya Bu Novia. Lalu Bu Betul Novia, Bulia. dari apa yang sudah Bu Novia lakukan ini, kira-kira apa sih Bu yang masih menurut Bu Novia masih kurang? Barangkali ada yang mungkin mau dilakukan atau diperbaiki dari apa yang sudah Bu Novia lakukan selama ini, Bu. Sebenarnya saya sudah dari lama itu punya angan-angan, saya itu pengen lebih bisa menjalin komunikasi baik dengan masing-masing personal anak-anak begitu loh Bulia, tanpa harus menunggu mereka melakukan kesalahan begitu. Saya pengen banyak ngobrol di luar sesi pembelajaran. Untuk apa sih? Untuk mendekatkan anak-anak, untuk menjalin rasa, untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga mereka itu juga merasa bahwa di sekolah itu juga ada yang memperhatikan mereka, ada yang menyayangi mereka. Karena saya tahu Bulia bahwa anak-anak saya ini adalah anak-anak yang memang secara dari kebutuhan dasar kasih sayangnya itu sangat kurang di rumah. Mereka kebanyakan dari anak-anak broken home yang kasih sayang kedua orang tuanya tidak lengkap begitu Bulia. Mereka dan mereka melakukan ini sebentuk bentuk rasa ini ya, rasa protesnya mereka begitu bahwa mereka juga butuh dilihat, butuh disayang, butuh dipeluk dari dua orang tuanya, tapi itu tidak terjadi begitu. Nah, mereka mungkin hanya mendapatkan satu pihak saja begitu Bulia. Terus habis gitu saya juga pengen ini loh Bu Lia, menjalin komunikasi lagi ke orang tua bahwa sebenarnya itu anak-anak itu butuh butuh kasih sayang gitu, butuh perhatian lebih begitu. Agar Bapak Ibu di rumah pun juga nggak hanya memenuhi kewajiban Bapak Ibu untuk memberikan ini dan itu kepada anaknya, tapi mereka butuh pelukan, butuh waktu bicara, butuh waktu untuk ngobrol, butuh untuk mencurahkan, bercerita di sekolah itu ngapain, begitu loh Bu Lia. Masalah-masalah mereka di sekolah juga begitu. Dan saya mendapatkan itu tidak terjadi pada anak-anak. Akhirnya mereka ceritanya ke orang yang salah, sehingga perilaku mereka bukan tambah baik, tapi tambah gak karu-karuan, begitu Bu Lia. Ya, saya lihat Bu Novia Terus bagus sekali ya Bu ya. Sangat welcome sekali sama murid-muridnya, sangat dekat sekali kalau saya lihat Bu Novia ini sama murid-muridnya. Terus saya juga pengen ngobrol sama Bapak Ibu guru begitu, biar Bapak Ibu guru itu tidak hanya ngejas bahwa mereka adalah anak-anak yang nakal begitu, tapi mereka adalah anak-anak yang sebenarnya itu butuh pelukan kita, butuh dimengerti juga begitu loh. Dan butuh apresiasi kalau mereka sudah melakukan hal baik gitu. Tidak selamanya kok mereka ini bakal seperti ini gitu. Kadang kan Bapak Ibu guru masuk langsung marah-marah Bu ya kalau mereka melakukan kesalahan gitu. Iya Tanpa Bu. juga lihat emosi mereka, melihat kondisi mereka begitu. Nah, saya itu pengennya mungkin kemarin sudah ngobrol ya, saya sudah berusaha ngobrol. Cuman sepertinya cara ngobrol saya ini yang kurang tepat, Bu Lia. Iya Bu Novia. Kalau selama ini yang sudah Bu Novia lakukan tadi ke Bapak Ibu guru itu ngobrolnya seperti apa ya Bu? Ya langsung kalau misalkan ada masalah ya saya bilang, "Ada apa sih Pak? Ada apa sih Bu?" Terus mungkin bisa dibeginikan apa, bisa dibeginikan lah Bu. Nah itu malah saya kena tegur, malah saya yang kena crash sama Bapak Ibu guru. Aduh, itu tambah buat saya pusing. Iya Bu ya. Kalau tadi kan Bu Novia sudah paham ya Bu ya dari apa yang bagaimana latar belakang anak-anak, bagaimana kebutuhan anak-anak yang mungkin belum terpenuhi. Nah, Bu Novia sendiri apakah sudah pernah mencoba untuk menyampaikan kebutuhan anak-anak ini baik kepada wali murid ataupun kepada teman sejawat gitu, Bu? Nah itu belum saya lakukan Bu Lia. Nah benar Bu Lia. Hah, itu kayaknya bisa saya jadikan ini ya Bu Lia ya. Apa namanya strategi mungkin ya. Bapak Ibu guru dan orang tua itu juga butuh kan ya tahu kondisi mereka ya Bu Lia ya. Biar mereka juga paham begitu apa yang dibutuhkan anak-anak begitu ya Bu Lia ya. Hah, Iya, iya Bu Bu. Lia. Baiklah kalau begitu.
Nah, oke, berarti saya harus merubah pendekatan saya kepada Bapak Ibu guru begitu ya. Saya harus ceritakan dulu nih kondisinya anak-anak yang sebenarnya di kelas 8A. Oke. Terima kasih Bu Lia. Ya, Bu Novia. Jadi kalau saya lihat nanti Bu Novia ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Tidak hanya melakukan pendekatan ke anak-anak, tapi juga ke orang tua, ke teman sejawat itu luar biasa sekali Bu Novia. Oh, terima kasih. Tapi Bu Lia juga terima kasih juga Bu Lia sudah mengingatkan saya bahwa selama ini saya sendiri yang tahu, saya sendiri yang protes. Ternyata lawan bicara saya belum memahami nih kondisi anak saya. Oke, baiklah saya coba berarti selain saya harus melakukan pendekatan yang lebih intens ke anak-anak masing-masing personal, saya kayaknya juga harus membahas ini dengan orang tua ya, terkait dengan kondisi anak-anak dan tentunya dengan, teman-teman sejawat saya begitu ya, biar Bapak Ibu kalau harapan saya sih Bapak Ibu setelah tahu kondisinya anak-anak, Bapak Ibu bisa lebih merencanakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka juga, biar proses belajarnya juga lebih efektif. Ah, benar benar Bu, Bu Lia. bagus juga itu Bu Novia, nanti juga bisa jadi bahan pembelajaran juga buat saya Bu. Barangkali nanti di kelas saya pun juga bisa menemui hal yang serupa dengan ini. Saya juga bisa terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Bu Novia. Kira-kira Bu Novia mau melakukan mulai kapan ini Bu? Harusnya secepatnya Bu Lia, biar anak-anak ini segera tertangani. Ya, Jadi semacam ada kolaborasi begitu yang utuh begitu ya antara saya, teman sejawat, orang tua, bahkan harapan saya juga dengan anak-anak. Jadinya semua bisa berjalan dan semoga saja harapan saya bisa tercapai begitu anak-anak bisa belajar lebih baik dan tidak ada masalah-masalah seperti ini lagi. Terima kasih ya Bu Lia. sama Bu Aduh, Novia. alhamdulillah. Iya. Nanti nanti kita ketemu 1 minggu lagi bisa Bu. Barangkali kita bisa sharing lagi dari bagaimana apa yang sudah dilakukan Bu Novia ini. Begitu Bu, bisa? Ah, bisa, boleh, boleh. Boleh, Bu Oke, Lia, sangat boleh. saya tunggu ya Bu ya cerita selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Lia. Bagaimana Bu perasaannya hari ini setelah Oh, bisa bercerita tadi? alhamdulillah. Yang tadi sumpek, sekarang ada secercah harapan yang muncul dalam diri saya untuk bergerak begitulah ya, untuk mencoba lagi, berusaha lagi untuk anak-anak gitu. Terima kasih ya Oke. Bu Lia. Sama-sama Bu Novia, saya juga bisa belajar banyak dari pengalamannya Bu Novia. Barangkali suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan saya juga akan menemui hal seperti ini juga. Terima kasih juga Bu Novia. Oke, sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya.